Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Merindasari. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya perwakilan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi akan melakukan sosialisasi mengenai coronavirus atau COVID-19 di Kecamatan Klaten Tengah. Materi yang akan saya bawakan terdiri dari yang pertama, apakah coronavirus atau COVID-19? Yang kedua, bagaimana cara penularannya? Yang ketiga, bagaimana gejala awalnya hingga sampai terjangkit? Yang keempat, bagaimana cara pencegahan dari coronavirus itu sendiri? Dan yang kelima adalah kesimpulan. Materi yang pertama saya akan jelaskan apa sih coronavirus itu. Coronavirus merupakan yang lebih dikenal dengan nama virus corona. Ini adalah virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, orang dewasa, dan lansia. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru, MERS, dan SARS. Materi yang kedua, bagaimana sih cara penularan virus corona itu? WHO mengungkapkan cara penyebaran virus COVID-19 melalui tetesan kecil air liur yang keluar dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi virus corona bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang disentuh orang sehat, setelah orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil air liur orang yang terinfeksi dihirup langsung oleh orang sehat ketika mereka berdekatan. Itu sebabnya penting untuk menjaga jarak 1 meter lebih dari orang yang sakit. Hingga kini belum ada penelitian yang menyatakan virus corona atau COVID-19 bisa menular melalui udara. Oleh sebab itu, dihimbau kepada masyarakat, khususnya wilayah Klaten Tengah, untuk tetap menjaga jarak aman dengan orang lain dan tetap berada di rumah saja. Bila ada kebutuhan mendesak untuk keluar rumah, disarankan menggunakan masker. Penggunaan masker sudah menjadi program pemerintah untuk menangani COVID-19 sesuai dengan anjuran WHO. Materi yang ketiga saya akan sampaikan, saudara-saudara sekalian. Bagaimana sih gejala virus corona itu apabila sudah terjangkit kepada seseorang? Nah, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak dan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk, dan yang ketiga sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Materi yang keempat akan saya sampaikan bagaimana sih pencegahan dari coronavirus atau COVID-19. Pemerintah sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya, yang pertama,
makan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, tidak merokok, jaga kebersihan lingkungan, gunakan masker apabila batuk, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna. Yang terakhir, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan pastinya jangan lupa selalu berdoa. Oke, yang kelima yaitu kesimpulan. Oke, pemerintahan saat ini terus melakukan langkah untuk pencegahan coronavirus atau COVID-19 agar tidak meluas. Masyarakat dihimbau agar tetap menjalankan saran pemerintah agar terhindar dari penyakit ini. Masyarakat tidak perlu panik dengan adanya COVID-19. Patuhi seluruh saran dari pemerintah dengan cara dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Masyarakat yang menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, resiko terkena penyakit akan semakin rendah dan biayanya pun murah. Kalaupun harus keluar rumah, usahakan hanya untuk urusan yang mendesak. Intinya, patuhi semua anjuran pemerintah dan jangan panik dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Jika masyarakat panik, akan terjadi dampak besar di kemudian hari. Oke, sekian sosialisasi dari saya. Untuk yang terakhir, saya sarankan ke seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Klaten Tengah untuk menerapkan pola hidup sehat, tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Tetap di rumah saja, tetap menjaga kesehatan, kebersihan, pola hidup sehat. Oke, sekian sosialisasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya jangan lupa berdoa, pola hidup sehat. Oke, salam semangat.